wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum belajar, ada baiknya kalian mempersiapkan buku catatan tema kalian dan juga buku cetak tema 1. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Kalian jeda video ibu. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya silahkan kalian buka buku cetak tema kalian halaman 106. Kita akan mempelajari tentang pembahasan kondisi politik negara ASEAN. Ingat ya, anggota ASEAN itu ada 10. Ada Myanmar, Kamboja, Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, selanjutnya yang pertama, kita akan membahas kondisi politik negara ASEAN. Kalian pasti sudah tahu ya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Pemerintahan di negara Indonesia itu berbentuk republik presidensial yang dikepalai oleh presiden. Bahasanya pasti sudah tahu semua, Indonesia, mata uang rupiah, dan hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Kalian tahu kan lagu nasional Indonesia apa? Iya, Indonesia Raya. Sudah cukup tahu kalian tentang negara Indonesia ya nak ya. Selanjutnya kita ke kondisi politik negara Filipina. Buku kalian halaman 107. Ya. Ibu kota negara Filipina apa anak-anak? Ya, betul sekali, Manila. Pemerintahannya sama seperti Indonesia ya, republik presidensial. Bahasanya Tagalog dan Inggris, mata uangnya peso. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898 dan lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang. Nah, inilah kondisi politik negara Filipina. Selanjutnya kita ke Malaysia. Kalian pasti sudah sangat tahu juga tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia. Apa ibu kotanya? Betul sekali, Kuala Lumpur. Pemerintahannya adalah monarki konstitusional ya anak-anak ya. Bahasanya Melayu, mata uangnya berbentuk ringgit. Hari kemerdekaannya adalah 31 Agustus 1957 yang dihadiahi dari Inggris dan lagu nasionalnya adalah Negaraku. Ya. Selanjutnya kita ke negara Myanmar. Nah, ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Bentuk pemerintahannya republik presidensial sama seperti Indonesia dan Filipina ya anak-anak. Mata uangnya adalah Kyat Myanmar, bahasa resminya adalah bahasa Myanmar atau Burma. Lagu nasionalnya adalah Kaba Mackay. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari Inggris, sama seperti Malaysia. Selanjutnya kita ke negara Kamboja. Apa ibu kotanya? Ya, ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Ya. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional, sama seperti negara Malaysia. Ya, bahasa resminya adalah Khmer, mata uangnya adalah Riel Kamboja. Hari kemerdekaan Kamboja itu jatuh pada tanggal 9 November 1953 dari Prancis dan lagu nasionalnya adalah Nokorech ya, atau Royal Kingdom. Next anak-anak, kita ke negara Singapura. Nih, Singapura yang terkenal dengan patung singa yang berbadan ikan yang disebut dengan Merlion. Apa ibu kota Singapura anak-anak? Ya, betul sekali, Singapura ya.
Bentuk pemerintahannya republik parlementer. Bahasanya di sini sangat beragam ya anak-anak ya. Ada bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang Singapura, dolar Singapura. Hari kemerdekaannya jatuh pada 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Next kita ke negara Vietnam. Ayo sekarang buka bukunya tentang negara Vietnam, kondisi politiknya. Apa ibu kota dari Vietnam? Ya, Hanoi ya anak-anak. Bentuk pemerintahannya itu adalah negara satu partai. Bahasa resminya Vietnam, mata uangnya adalah dong. Hari kemerdekaannya jatuh pada 2 September 1945 dari Prancis. Dan lagu nasionalnya adalah Tin Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Next kita ke negara yang sangat kecil ini adalah Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Kalimantan. Ya, apa ibu kota Brunei Darussalam, anak-anak? Bandar Seri Begawan. Bentuk pemerintahannya apa? Ya, monarki absolut. Bahasa resminya Melayu. Dan mata uang negara Brunei adalah dolar Brunei. Hari kemerdekaannya jatuh pada 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Kemudian selanjutnya kita ke negara Thailand. Tuh, kalian bisa lihat di peta ya, negara Thailand di mana sih letaknya. Selanjutnya, apa ya ibu kota dari Thailand? Iya, semua pasti tahu, Bangkok ya anak-anak. Pemerintahnya adalah monarki konstitusional, sama seperti negara Malaysia dan negara ASEAN yang lain yang menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Bahasanya adalah Thai, mata uangnya adalah baht. Nah, di Thailand ini adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain, sehingga negara Thailand disebut dengan tanah kebebasan. Ya. Nah, lagu nasional dari Thailand adalah Plain Chat Thai. Oke, anak-anak paham ya tentang Thailand? Selanjutnya kita ke negara Laos. Nah, di mana letak negara Laos? Kalian bisa lihat di peta ya anak-anak yang ditampilkan di slide ini. Ibu kota Laos apa? Vientiane. Bentuk pemerintahannya adalah negara satu partai, sama seperti negara Vietnam ya anak-anak ya. Selanjutnya, bahasa resmi yang dimiliki negara Laos adalah Lao. Mata uangnya Kip Laos. Dan hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 19 Juli 1949 dari Prancis. Kemudian lagu nasionalnya Plain Chat Lao atau Hymn of the Lao People. Selanjutnya, buka buku kalian halaman 114. Tugas kalian adalah mencari persamaan dan perbedaan kondisi politik negara ASEAN. Ya. Kalian tulis persamaannya dan perbedaannya di sini ya, anak-anak. Untuk negaranya, Ibu tentukan ya. Kalian cari persamaan dan perbedaan negara Indonesia dan Filipina. Ya, Indonesia dan Filipina. Kondisi politik negara ASEAN-nya. Oke anak-anak, sekarang Ibu tampilkan gambar hewan. Nah, kalian tahu nggak ini hewannya apa? Iya, benar sekali, ini harimau Sumatera. Nah, sekarang kalian buka buku kalian halaman 126. Di situ ada teks yang warna pink yang berjudul Harimau Sumatera berhasil berkembang biak di alam liar. Nah, kalian baca dulu ya teks yang ada di halaman 126. Boleh dijeda dulu video ini. Oke, anak-anak sudah dibaca?
Iya, jadi kalian bisa simpulkan dari teks bahwa jumlah harimau ini tergolong sedikit ya. Jumlahnya tidak lebih dari 400 ekor di wilayah Sumatera. Nah, ini akibat dari apa anak-anak? Dari cerita ini dijelaskan ya, akibat dari perambahan hutan, juga hutan yang diganti menjadi wilayah perkebunan. Nah, dari situlah yang mengakibatkan habitatnya rusak. Apabila habitatnya tidak terlindungi, berakibat dari perkembangbiakannya terganggu. Jadi, apa sih usaha yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi kepunahan terhadap hewan langka? Contohnya seperti harimau Sumatera tadi. Nah, di slide Ibu tampilkan ya. Yang pertama, melestarikan hewan langka. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh berburu hewan-hewan yang langka. Nah, hewan langka itu dilindungi oleh negara. Dan yang kedua, menindak pelaku perburuan hewan langka. Nah, inilah akibat kalau kita memburu hewan-hewan yang langka. Kata Ibu tadi apa sudah dijelasin bahwa hewan langka ini dilindungi oleh pemerintah. Jadi kalau ada pelaku perburuan hewan langka, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Dan yang ketiga, membuat penangkaran hewan langka. Contohnya Suaka Marga Satwa, kebun binatang. Nah, itu termasuk penangkaran hewan-hewan yang langka. Lalu kita buka halaman 128. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Masih ingat nggak perkembangbiakan vegetatif alami itu apa? Perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Contohnya apa anak-anak? Iya, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, dan lain-lainnya. Kemarin sudah Ibu jelaskan ya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan secara buatan. Nah, artinya perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia ya. Nah, macam-macamnya ini banyak ya anak-anak ya. Di halaman 128 sudah disebutkan. Ada mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung atau mengenten, stek, dan merunduk. Oke, yang pertama Ibu jelaskan perkembangbiakan vegetatif buatan secara stek. Nah, di gambar sudah ada stek. Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam, seperti batang, tangkai, atau daun. Contohnya singkong, mawar, dan tebu. Nah, di gambar ini sudah dijelaskan ya cara melakukan stek. Yang pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke tanah. Nah, ini dipotongnya dengan cara miring ya anak-anak ya. Selanjutnya, tanaman potongan tersebut dimasukkan ke dalam tanah yang subur, ditanam. Nah, ditunggu beberapa hari akan muncul akar dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Di gambar itu contohnya tanaman singkong ya, yang dilakukan dengan cara stek ya. Selanjutnya kita ke vegetatif buatan secara cangkok. Nah, tujuan mencangkok ini apa anak-anak? Ya, benar sekali, untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifatnya sama persis dengan induknya ya. Kelebihan dari mencangkok ini apa? Yang pertama, berbuah lebih cepat daripada biji yang ditanam. Yang kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, tapi selain ada kelebihan, sudah pasti ada kekurangannya. Yang pertama, akar tanamannya kurang kuat. Karena dia dengan cara mencangkok tadi ya anak-anak ya. Yang kedua, umur tanaman lebih pendek. Nah, di gambar sudah ditampilkan yang pertama cara mencangkok. Yang A, kupas kulit dan kambiumnya. Jadi yang pertama sebelum mencangkok dikupas dulu. Yang kedua, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Jadi dia dibalut dulu ya anak-anak ya di yang gambar B. Lalu yang ketiga, setelah ditutup, ikat dengan tali.
Dan yang keempat, disiram bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Ini bisa kalian coba di rumah ya anak-anak ya. Kalau kalian ada pohon, kalian bisa mencoba cara mencangkok. Ini lebih mudah. Selanjutnya, dengan cara sambung atau mengenten ya. Cara menyambung yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Di gambar sudah Ibu tampilkan ya. Jadi batang yang atasnya itu dipotong dulu, dipotong menjadi runcing seperti di gambar. Lalu yang batang yang satunya lagi dibelah dua untuk menggabungkan dua batang atas dan batang bawah. Nah, tujuannya untuk apa anak-anak? Untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua tumbuhan. Misalnya tumbuhan itu buahnya manis. Jadi kita ambil, lalu buahnya lebat, yang satunya lagi, tanaman satunya lagi, misalnya ada pohon apel. Yang pohon apel yang pertama buahnya manis dan pohon apel yang kedua buahnya lebat, itu bisa disatukan ya. Atau lihat ini di slide ada contohnya tomat berakar kuat disambung dengan tomat berbuah manis. Nah, ini juga bisa berakar kuat dengan yang manis ya. Sekarang kalian coba buka halaman 130. Nah, di halaman 130 ada gambar apa itu anak-anak? Iya, contoh poster ya anak-anak ya. Ada yang pernah lihat poster nggak? Iya, di jalan ada, di sekolah ada, di pasar ada, di mall ada, banyak ya. Di tempat-tempat keramaian poster itu biasanya banyak ya. Nah, ada yang tahu pengertian poster itu apa? Nah, poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar. Nah, kenapa ada tulisan, ada gambarnya juga? Karena itu agar menarik perhatian dari orang-orang yang melihatnya ya, anak-anak ya. Tujuan poster adalah untuk memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, informasi pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Jadi, misalnya kalian lihat ada poster yang dengan kata-kata yang menarik perhatian. Misalnya, beli satu gratis dua. Atau beli dua gratis satu. Nah, itu salah satu contoh tujuan untuk mengajak masyarakat untuk membeli ya. Misalnya contoh poster yang baik itu warnanya yang mencolok, gambarnya yang menarik perhatian ya, terus kata-kata yang mengajak masyarakat untuk membacanya terlebih dahulu. Nah, jadi di poster itu tidak hanya gambar saja atau tulisan saja, jadi digabungkan antara gambar dan tulisan. Nah, di slide ada contoh poster yang bersifat mengajak masyarakat. Nah, di poster ini ada tulisan lindungi orang utan dari kepunahan. Nah, ini juga mengajak kita untuk melindungi orang utan dari kepunahan ya. Di halaman 130 ada juga poster yang bersifat mengajak masyarakat. Kalau tadi mengajak melindungi orang utan dari kepunahan, kalau ini mengajak mari bersama melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Sesuai dengan tujuan poster tadi ya, untuk memberikan informasi kepada halayak ramai, melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Baiklah anak-anak, sampai situ dulu kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Jangan lupa catat hal yang penting, jaga kesehatan, semangat belajarnya walaupun kita masih belajar jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.